Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin lan cinarita saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa sahabat Anas, salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakumtu mongko ngadeg sapa ingsun ana ya ingsun. Keempat ya. Wes to Pak, bener mau kok. Fakum tu mongko tangis wong isun ana ya isun wa yatimu lan wong yatim. Khalfahu ana mburine Kanjeng Nabi. Wa Ummu Sulaim lan Ummu Sulaim. Khalfana ana mburine ingsun. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Walahu du ta'alafati hadis sekulil Bukhari ketua Imam Bukhari. Ini kalau sholat yang berjamaah itu di belakangnya laki-laki 2 orang. Kalau 2 orang ini ada di belakang Kanjeng Nabi. Jadi sahabat Anas ini sholat berjamaah dengan Kanjeng Nabi. Beliau berdiri di belakangnya Kanjeng Nabi bersama seorang yatim. Kalau kemarin kan kalau satu itu berdiri di sebelah kanannya Kanjeng Nabi, cuman agak mundur sedikit. Kalau dalam fikih itu ukurannya adalah tumit atau tungkak. Yang jelas tumitnya makmum jangan sampai melebihi tumitnya imam. Nah, orang tumit ya tungkak. Nah, tapi kalau makmumnya 2 maka berdiri di belakangnya. Nah, kalau ada seorang perempuan di sini kebetulan ada Ummu Sulaim, ini berdiri di belakangnya barisan yang laki-laki tadi. Wa an Abi Bakrah lan cinarata sing sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu annahu sak temene Abu Bakrah iku intaha tutuk sapa Abu Bakrah ilan Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa halu te Kanjeng Nabi iku rakiun wong kang rukuk. Parakaan uli rukuk sapa Abu Bakrah ila qabla ayasila sadurunge yen to temuka sapa Abu Bakrah ila sofi marang barisan. Tumamasan oli lumaku sapa Abu Bakrah ila sofi marang barisan. Wa dzakara lan utur sapa Abu Bakrah lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh lahu marang Abu Bakrah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, zadaka muga-muga nambahi ing sira sapa Allah Gusti Allah apane khirson arise sifat aris. Wala ta'ud lan aja adoh sapa sira. Rawahu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa zada lan nambahi sapa Abu Dawud fi dalam hadis yadakallahu khirson wala ta'ud sama. Barokaan rukuk sapa Abu Bakrah dunas sofi ora ning barisan. Tuma masa nuli lumaku sapa Abu Bakrah ila sofi maring barisan. Jadi begini kasusnya. Sahabat Abu Bakrah ini datang ke masjid. Ke masjid. Nah, ketika sampai di situ di dalam masjid, Kanjeng Nabi
posisinya sedang rukuk. Nah ini ketika nanti kalau sahabat Abu Bakar kok langsung menuju ke barisan, ini beliau punya perkiraan orang nuntut, artinya Nabi nanti sudah iktidal, berarti nanti Abu Bakar akan ketinggalan 1 rakaat kan gitu. Maka supaya tidak tertinggal, Abu Bakar masuk meskipun beliau itu belum sampai ke shaf, beliau takbir kemudian rukuk, ikut rukuknya Kanjeng Nabi. Tapi ini Abu Bakar belum ke barisan, masih di belakang agak jauh. Nah ketika sudah selesai, sudah iktidal, Abu Bakar berjalan menuju ke barisan tadi, ke barisan, merapati barisan yang ada. Nah ini Abu Bakar belum tahu ini seperti ini boleh atau tidak. Ini kan inisiatif Abu Bakar sendiri. Jadi ijtihadnya Abu Bakar sendiri. Saya nanti kalau mengejar menuju ke barisan, maka saya tidak akan menemui rakaat itu karena posisi Kanjeng Nabi masih rukuk. Akhirnya dia takbiratul ihram, pokoknya sak ngadeke, kemudian beliau ikut rukuk. Setelah iktidal, beliau baru jalan menuju ke shaf tadi. Nah, menuju ke shaf artinya ke barisan yang memang harus ditempati. Tapi ini kan inisiatif Abu Bakar sendiri. Beliau belum tahu ini boleh atau tidak. Akhirnya setelah selesai beliau matur sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya tadi begini gimana? Sholat saya boleh tidak? Nah, ternyata Kanjeng Nabi memperbolehkan. Justru malah mendoakan sahabat Abu Bakar, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Ya apik wala ta'ud aja baleni sira. Ya apik tapi aja baleni. Artinya salatnya sah boleh. Wala ta'ud lan aja baleni sapa sira. Ngoten. Berarti hal seperti tersebut ini diperbolehkan, cuman kurang bagus. Yang bagus bagaimana? Ya tetap menuju ke shaf meskipun dia nanti ketinggalan 1 rakaat tidak apa-apa. Itu kan kalau kita mendatangi sholat maka berjalannya seperti biasa. Anda berjalan jangan berlari-lari. Meskipun nanti tertinggal rakaat 1 atau 2 tidak apa-apa. Rakaat yang kau temui itulah sholatmu gitu loh. Tidak apa-apa, carry siji loro tidak apa-apa. Nah itu mungkin itu yang dibuat yang standarnya seperti itu. Jadi sementing baris dulu ke shaf yang benar, kemudian baru takbir. Ketika nanti imamnya sudah iktidal tidak apa-apa, berarti nanti dia ketinggalan 1 rakaat. Tapi yang dilakukan Abu Bakar tidak seperti itu. Beliau pokoknya takbir dulu meskipun belum sampai ke barisan, supaya tidak tertinggal rakaat itu, sebab posisi Nabi sedang rukuk, sebentar lagi iktidal. Nah setelah iktidal Abu Bakar baru jalan ke barisan yang belum rapat tadi. Hal seperti itu boleh, cuman kurang bagus karena Nabi mengingatkan wala ta'ud lan aja baleni, jangan diulangi lagi. Boleh tapi jangan diulangi lagi. Wa an Wabisah bin Ma'bad lan cinata saking sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ro'a melihat sapa Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang yusolli hale salat sapa rajul khalfas safi ana mburine barisan, khalfas safi ana mburine barisan, wahdahu hale ijene rajul, wahdahu hale ijene rajul. Fa amarahu mongko nuli perintah sapa Kanjeng Nabi ing rajul ayu ida yang tombalini sapa rajul as-sholata ing salat. Jadi ada kisah seorang sahabat sholat di belakang shaf sendiri. Jadi shafnya di depan sebenarnya sudah penuh, belum penuh, masih ada tempat untuk berdiri. Cuman sahabat ini membuat shaf sendiri, tidak merapati, tidak memenuhi, tidak
namanya tidak baris di shop yang masih ada ruang tadi. Kemudian Kanjeng Nabi setelah selesai menyuruh laki-laki itu untuk mengulangi sholatnya. Nah, ini hadis ekstrim ya, dibuat pegangan oleh ulama. Kalau orang itu shofnya tidak benar, maka dia tidak mendapatkan pahala sholat. Itu. Atau ada yang mengatakan sholatnya tidak sah. Buktinya Kanjeng Nabi menyuruh mengulangi gitu. Saya belum menemukan yang pendapat siapa ketika yang pegangan dengan hadis ini. Artinya kalau orang itu tidak memenuhi shaf yang sebenarnya masih ada, kemudian membuat barisan sendiri, ini sholatnya tidak sah. Kalau menurut hadis ini kan, karena Nabi perintah agar mengulangi sholatnya lagi. Saya belum menemukan ini pendapat siapa. Tapi yang jelas kalau kita untuk Syafi'iyah itu orang yang tidak memenuhi barisan, itu kemarin sudah saya sampaikan, artinya ini barisan sebenarnya masih memungkinkan untuk kita berdiri di sana, tapi dia membuat barisan sendiri. Ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan ini menghilangkan pahala berjamaah. Kan makruh kita itu membuat shaf sendiri atau berdiri di tempat yang memang di situ tidak pada barisannya. Tapi menurut Imam Ar-Ramli hanya kehilangan fadilahnya barisan, tapi kalau fadilahnya jamaah tetap dapat. Jadi ada perbedaan pendapat seperti itu. Maka memang yang paling bagus kita kalau salat berjamaah ya benar-benar tertib. Barisannya lurus, rapat. Kemudian kita tidak boleh membuat shaf barisan sendiri, padahal depannya masih ada barisan yang memungkinkan kita untuk berdiri di sana. Ini yang paling bagus supaya kita terhindar dari khilaf ulama tadi. Beda dengan ketika ada sekarang ini yang mana shafnya di jarak-jarak karena ada physical distancing tadi, karena ada udzur ya. Ada udzur tidak apa-apa. Walau lan kedue rawawi hadis sapa Abu Dawud wa Ahmad wa Tirmidzi. Wa hasanahu lan ngarani hasan sapa At-Tirmidzi hadis. Wa sahahu lan ngarani sahih sapa hadis sapa Ibnu Hibban. Walau lan kedue Ibnu Hibban antolkin saking sahabat Talq radhiyallahu anhu. La sholata orang sholat iku maujud. Nah ini hadis ini mendukung hadis yang nomor 338. Nomor 339. Nah, ini mau dimaknai la sholata orang sholat iku sah atau la sholata orang sholat iku sempurna. Kalau kita sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, maka kita memaknai la sholata orang sholat iku sempurna. Lil munfardi kedua wong kang ijen khalfas sofi ana mburune shaf. Artinya kalau kita maknai tidak sempurna berarti sholatnya sah, itu cuman tidak sempurna. Orang yang sholat berjamaah tapi dia membuat barisan sendiri, padahal di depannya masih ada tempat untuk berdiri. Ini perbedaan pendapat ulama karena memang hadisnya beda-beda. Wajadalah nambahi sapa At-Tabrani Imam At-Tabrani fi hadisi Wabisah sang hadise sahabat Wabisah. Ala dakhalta ana ta ora mlebu sapa sira ma'hum sartane jamaah. Awis tarorta utawa narik sapa sira rajulan ing wong lanang. Nah ini praktek ketika sudah penuh. Hadis Imam At-Tabrani ini dipakai juga dalam fikih Syafi'i. Alat dakhalta ma'hum awij tarorta rajulan. Utawa narik sapa sira rajulan ing lanang. Artinya gini, kalau kita datang di depannya barisan sudah penuh. Ada dua kemungkinan, kita masuk kalau memang masih ada peluang untuk masuk ke barisan depannya.
misal ada masih tempat yang luang, kita masuk ke barisan itu, merapati, ngerapat ke barisan, ben penuh. Tapi nak kalau sudah penuh barisan depannya, sudah penuh betul, sudah penuh betul, sehingga kalau kita desel di situ sudah nggak mungkin kan, maka solusinya adalah kita narik satu orang untuk tarik ke belakang. Nah, kemudian kita yang masuk ke barisan tersebut. Jadi orang yang kita tarik dia mundur, kemudian kita masuk ke itu. Tapi kalau kita mempraktekkan seperti itu ya harus sama-sama tahu. Kalau nggak sama-sama tahu, sama untuk waplok nanti. Ngapa narik-narik? Oh, nah itu kan dia mungkin tersinggung kalau tidak tahu ilmunya. Masa aku ditarik mundur, dia malah ngenggoni di depannya. Kan kalau nggak tahu hukum sama-sama tahu kan bisa geger nanti. Maka kita kalau ingin mempraktikkan hadis ini, kalau sudah penuh, maka kita kan tetap tidak boleh mendirikan barisan sendiri. Nah gitu. Maka caranya kita narik satu orang, dia mundur, kemudian kita masuk ke barisan itu. Lalu yang mundur gimana? Tidak apa-apa, karena tadi dia sudah memenuhi barisan awal. Cuman untuk menolong ini supaya tidak terkena barisan sendiri, kena pasal, dan dia mundur, kemudian yang ini maju. Gitu. Itu praktek di madhab Asy-Syafi'i seperti itu. Karena memang kalau kita membuat barisan sendiri ini makruh. Itu. Cuman ada juga yang mengatakan kalau memang depannya sudah penuh ya sudah, kita membuat barisan sendiri. Tapi yang paling baik ini kita narik sebenarnya. Tapi sekali lagi kita harus lihat kalau yang tarik tahu enggak. Kalau saya yang semen tarik oke. Oh ini di belakang saya pasti sendirian. Itu. Sendirian. Ada yang mengatakan begini. Setelah ditarik, prakteknya begini, ada dua praktek. Setelah ditarik, ini yang narik tidak maju ke situ, tapi yang ditarik itu menemani barisan ini, ben ora dhewean. Itu praktek yang kedua seperti itu, ya kan? Jadi ketika sudah penuh, kita narik barisan di depannya. Ada dua praktek. Yang ditarik mundur, yang ini maju. Nah, praktek yang kedua, setelah ditarik, ini yang ditarik berdiri bersama yang narik tadi, biar tidak sendirian. Karena kalau sendirian tadi kan jelek. Masa barisan dhewean wedi cokot ulo kapok. Nah, sehingga dia tidak sendirian tapi dua orang karena narik satu orang tadi. Nah, gitu ya. Ada praktek seperti itu. Nah, ini memang yang namanya sausufakum fa inatas watas sufuf mintami sholah ini memang ditekan oleh Nabi. Ketika kita barisan sholat ini memang harus diperhatikan. Rapatkanlah barisanmu sebagaimana rapat barisanmu ketika mau perang, supaya musuh tidak bisa masuk. Maka kita harus rapat, benar-benar rapat. Maka dalam keadaan normal kita kalau sholat harus benar-benar rapat, jangan sampai renggang-renggang. Makanya saya tidak setuju kurang setuju kalau karpet itu gambar sajadah itu loh. Nah, ini mesti selo-selo. Karena apa? Tidak bisa mepet. Lah orang biasanya ya sesuai dengan gambar sajadah itu. Padahal kadang luangnya ada 30 cm. Ada 30 cm, di sini 15, di 15, jadi 30 cm. Nah, itu kalau satu orang kan cukup. Jadi kalau seandainya mengikuti gambar hajadah karpet itu semisal 7 orang satu baris. Tapi kalau mepet tidak mengikuti itu kadang bisa 14 orang sampai 15 orang. Nah itu. Nah, maka kalau kita jadi takmir masjid kalau beli karpet jangan ada yang gambar. Ya kayak ini tidak apa-apa. Kalau ini kan tidak terpaut dengan gambar. Kalau karpet itu di musola yang timur itu kan ada gambar karpet, gambar sajadah. Itu menjadi tidak rapat sebenarnya. Karena orang iki nggonku, iki nggonmu. Enggak. Kalau ini kan
tidak ada sekat-sekatnya. Jadi orang cenderung bisa rapat. Gitu. Bila sholat rapat. Itu di masjid itu di sini. Dulu pernah, Pak, kalau sholat Jumat, kalau sholat berdirinya jangan menempati gambar itu, karena nanti barisannya tidak rapat. Ya, kalau diingatkan, ya dirapatkan. Tapi nanti besok gitu lagi. Karena kadang kita itu tidak biasa sholat berjamaah dengan barisan repet nempel, nggak biasa. Apa mana pinggirnya wong sing ra disenengi. Apa mana pinggirnya ambune ra enak urung adus. Nah, repot iki. Nah, itu ya. Maka disunahkan ketika kita itu ingin sholat berjamaah, sholat Jumat ya, dan sebagainya. Yo ndelok-ndelok lah sampean sing kira-kira ambune ora buadeg piye sehingga orang mau rapat di barisan itu senang. Wah, aku tak rapat kiwangi gitu. Nah, itu kan gitu. Makanya Kanjeng Nabi dawuh aja mlebu masjidku wong sing mangan brambang karena bau. Nah, engko nak salat engko ndak kancane arek cedhak ora sido akhirnya jauh. Nah, itu. Ya. Jadi tolong sampean juga bisa kalau ada teman yang memang dia itu kemproh itu ratu adus, ya, diingatkan kalau mau sholat jamaah. Paling enggak suruh membawa parfum lah atau suruh mandi dulu atau dia sholatnya di belakang sehingga tidak mengganggu kekhusukan yang lain. Pasti Anda akan tidak khusyuk ketika sholat di pinggirnya itu baunya tidak sedap. Saya jadi imam saja ada yang terganggu kok. Arek ngempet ambekan kok. Arek nyerot ambekan ini wedina mumet sirahe. Nah ini. Karena kalau di Putra itu ada. Kalau diingatkan soalnya marah. Kang Oi bisa ngileki ora kowe? Biasanya sing ngileki Abasor iki kok. Ngileki adus nek dileki lesu soalnya. Gitu. Oke. Tapi ya sudah lumayan dia mau sholat. Cuman resikonya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu ya prakteknya. Untuk menghindari kita berdiri sendiri, narik orang depannya. Prakteknya ada dua, kita maju ke luang itu, yang ditarik di belakangnya, atau yang ditarik di belakangnya untuk menemani. Ini nggak usah maju, tapi untuk menemani yang menarik tadi. Jadi tidak sendiri, tapi dua orang jadinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'tum nalikane krungu sapa sira kabeh alikomata ing qomat. Famsu monggo lumako sapa sira kabeh ila salati marang salat. Wa alaikum lan netepano sapa sira kabeh. Apa alaikum lan iku ngatasi sira kabeh asakinatu ta anteng wal waqaru lan tegese anteng khusuk. Ketika kamu itu menuju ke masjid ingin sholat, maka berjalanlah dengan tenang dan khusyuk. Ojo karo guyon, ojo karo melayu, itu maksudnya. Karena kita mau menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusri'u lan ojo cepet-cepet sapa sira kabeh. Meskipun sudah komat, wah enggak keri banter ya, enggak usah. Itu malah makruh ya. Makruh. Salat wae makruh, aja meneh kesusu arep sekolah. Kesusu arep ning pasar, kesusu arep kuliah. Ini lebih makruh lagi ya gitu. Wong kesusu arep salat wae makruh. Wala tusri'u iki lho, aja tergesa-gesa jadi orang. Karena tergesa-gesa itu termasuk sifatnya setan. Setan usungane nyusu-nyusu. Nah itu. Fama adraktum fama mongko te rakaat adraktum kang nemu sapa sira kabeh ing ma fasalu mongko salat sapa sira kabeh. Wa te rakaat fatagum kan kelewat sapa sira kabeh. Fa'atimu mongko nyempurnakno sapa sira kabeh. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa lafdzu lafat iku lil Bukhari. Jadi pokoknya santai aja jalannya biasa saja, tapi ora usah santai alah. Wis ben ku ben keri akeh ya aja. Kita jalannya biasa, tidak usah tergesa-gesa.
berjalan seperti biasa dengan as-sakinah wal waqor, dengan khusyuk. Lah nak keri ya wis berarti keri ngono wae. Sing kok temui rakaat pira ya salato. Salatmu rezekimu ya sing jamaah rong rakaat kuwi. Nah sing keri ya mafatakum fa'atimu, nah sing keri pira ya engko susulano. Itu aja. Bahkan sampai nanti imamnya sudah tahiyat akhir, ya ndak apa-apa. Sampai nemu imam sudah tahiyat akhir, ya itu rezekimu gitu aja. Enggak usah. Wah, mah rampung jamaah, enggak usah. Rutuk enggak usah. Kalau ngubel sekolah, ruruk enggak usah. Itu juga enggak bagus. Lah engko gelak di apa setrap gurune, ya enggak apa-apa. Jadi pokoknya kesusu itu ora apik. Tergesa-gesa itu enggak bagus. Wan Abi Nawaan Ubay bin Ka'ab lan cenata sang sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala ndika sapa Ubay qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli ta salate wong lanang ma'ar rajuli sartane wong lanang bareng wong lanang iku azka luweh bagus min salatihi tinimbang salate wong wahdahu halih ijene wong. Di salatnya orang berjamaah lah katakanlah itu lebih baik daripada salat sendiri. Wa salatu utai salate wong ma'ar rajulaini sartane wong lanang loro iku azka luweh apik. Iku azka luweh apik min salatihi tinimbang salate wong ma'ar rajuli sartane wong lanang siji. Berjamaah dengan dua orang itu lebih bagus daripada berjamaah dengan satu orang. Wa ma utai perkara kana kang ana apa ma iku aksar luwih akeh bahwa mengko utai ma iku ahabu luwih den demeni luwih demenake ilallah taala ilallah azza wajal marang Allah azza wajal. Semakin banyak berjamaah semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya bahwa sholat di awal waktu ya, ini bisa diundur, kan ada hadis afdhul amal al sholat ala waktiha. Amal yang paling bagus itu sholat di awal waktu. Tapi kalau memang menunggu jamaah yang lebih banyak, boleh nanti diakhirkan sedikit. Misal mundur 1 jam, mundur setengah jam, boleh, karena semakin banyak jamaah semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya ini. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu lan nyuhake ing hadis sapa Ibnu Hibban. Wa an Ummi Waraqah lan cenata sing sahabat Ummi Waraqah. Orang menit. Radhiyallahu anhuma anan nabiyya satuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku amaro perintah sapa kanjeng Nabi. Iku amaro perintah sapa kanjeng Nabi. Iku amaroha perintah sapa kanjeng Nabi ing Ummi Waraqah. Anta umayanto makmum sapa Ummi Waraqah ahla dariha ing keluargane Ummi Waraqah. Rawi hadis sapa Dawud. Wasahu lan wis nyokahi hadis sapa Ibnu Huzaimah. Oh. Anta ummah itu yang to ngimami. Ahla dari artinya Ummu Waraqah itu lebih baik kamu di rumah jadi imam keluargamu di rumah. Ya, tentunya yang perempuan karena nggak boleh kalau perempuan mengimami laki-laki, nggak boleh. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anan nabiyya saat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku istakhlafa amrih ngeri isu istakhlafa amrih ngeri sapa kanjeng Nabi Ibnu Ummi Maktum ing Ibnu Ummi Maktum ya ummu halih imami sapa Ibnu Ummi Maktum annasa ing manungsa ya umum halih imami sapa Ibnu Ummi Maktum annasa ing manungsa wa utawi Ibnu Ummi Maktum iku amam kang wuta
Artinya ketika berjamaah ini Kanjeng Nabi perintah kepada Ibnu Ummi Maktum agar salatmu mengko wae. Keri wae, engko nek ana wong sing ketinggalan, engko kok jak jamaah kowe imame ya. Padahal beliau Ibnu Ummi Maktum orang buta. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang buta boleh jadi imam. Nah, ini dalilnya Gus Dur dulu. Dalilnya Gus Dur dulu boleh. Jadi imamah, jadi imam sholat ya oleh, berarti jadi presiden ya oleh. Ini dalilnya Gus Dur yang dipakai kan berarti kan cacat fisik, cacat fisik boleh jadi imam, akhirnya boleh jadi presiden. Tapi kalau undang-undang sebenarnya harus sehat jasmani dan rohani undangnya gitu. Tapi kalau waktu itu memang tidak ada yang mau nyalon presiden kecuali Gus Dur sama Mega pada waktu itu. Tapi Mega kalah. Rawi hadis sapa Ahmad wa Abu Dawud wa nawuhu utawi sebarang hadis iku Ibnu Hibban an Aisyah saking dari Aisyah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lan cenata sange sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kala ngendika sapa Ibnu Umar. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu salat sapa sira kabeh alaman ngatasi wong." Shallu salat sapa sira kabeh alaman ngatasi wong. Kala kang ngucap sapa wong, la ilaha illallah. Wa shallu lan salat sapa sira kabeh ahol faman ana mburine wong. Kala kang ngucap sapa wong, la ilaha illallah. Rawi hadis sapa Daruqutni bisnadin dhaifin lan hadis sanad kang dhaif. Ini hadisnya menjelaskan shallu alaman qala la ilaha illallah. Pokoke nek ana wong mati kok Islam wis pokoke salatana, senajan dia itu ya ora tau salat. Akeh maksiate ning dhek orang Islam, maka kita tetap wajib mensolati ketika dia mati. Karena hukumnya masih orang Islam, ya, cuman ahli maksiat, mergo maksiate akeh ora tau salat. Wasallu khalfaman qala la ilaha illallah. Lan salata makmum marang wong Islam pokoke. Misal iki ana wong gawane maksiat. Gitu. Poso ora tau, dosa terus. Nah, salat ade oleh lah makmum mburine oleh. Sementing Islam. Tapi hadis ini dihukumi dhaif, lemah. Wa an Ali bin Abi Thalib lan jenazah sang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Ali, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza atana alkane teka sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Idza atana alkane teka sapa ahadukum salah siji sira kabeh. As-salata ing salat wal imamu hale utawi imam. Wal imamu hale utawi imam iku ala halin ing atase tingkah swiji ing atase posisi tertentu gitu aja lah. Fal yasna mongko gawe sapa sira, mongko becik gawe sapa sira. Kama yasna'u kaya oleh agawe sapa alimamu imam. Kama yasna'u kaya oleh gawe sapa alimamu imam. Kalau kita makmum, imamnya piye wae melu. Makanya ada dua pendapat ketika pendapat ulama beda. Imamnya ini sudah sholat 4 rakaat kalau saat zuhur. Sebenarnya sudah 4. Nah lali, seharusnya dia tahiyat akhir ngadeg meneh. Berarti 5 rakaat. Bagaimana posisi makmum? Posisi makmum. Nah, maka ada dua pendapat ulama, tapi yang lebih kuat yang ini. Dia duduk menunggu imam yang tadi tahiyat. Dia duduk tahiyat sendiri analon, menunggu imam tadi selesai, kemudian imamnya tahiyat, kemudian salam bareng. Tapi nggak usah ikut berdiri karena kita tahu dia tuh 5 rakaat. Lali imamnya. Jadi kita tunggu sambil kita baca tahiyat pelan-pelan sampai imamnya selesai, kemudian salam bareng.
Atau bisa saja kita niat mufaraqah. Wah, imamnya kok ping 5. Wis dileke subhanallah ora krungu misal, sudorongmu semisal. Maka kita boleh langsung niat mufaraqah. Tahiyat dhewe engko salam dhewe enggak usah nunggu imam. Tapi yang lebih baik yang tadi, yang awal tadi. Jadi nunggu salamnya bareng. Ada pendapat ulama yang ikut berdiri. Ada wakilah. Karena hadisnya ini tadi. Ada yang pakai hadis ini. Pokoknya imam dilebih melu terus. Ya cuma melu terus, nah imamnya salah sama soal melu gitu. Ya kita imamnya jelas-jelas dia itu 5 rakaat. Saya tahu masukkan melu, tapi ada juga pendapat yang ini, artinya dia ikut berdiri, berarti ikut 5 rakaat. Ada juga pendapat seperti itu. Tapi yang umum dalam kitab-kitab fikih Syafi'i tadi, kita duduk tahiyat sendiri, kita nunggu imam selesai, imam tahiyat, kemudian salam bareng. Yang kedua mufaraqah, boleh. Makanya ini tidak dipakai karena apa? Rawi hadits Tirmidzi bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Jadi kalau imam 4, 5 kita ikut berdiri 5, nah, itu tidak berlaku. Di mazhab Syafi'i tidak berlaku karena hadisnya lemah. Jadi fal yasna kama yasna'u al imam. Pokoknya imam pitirwo, imam salat alun juget ya ade melu juget. Nah repot engko. Nah itu. Jadi yang sekira-kira itu kecuali imamnya hanya meninggalkan sunnah ab'ad, tidak tahiyat awal atau tidak kunut, tidak apa-apa. Nah itu. Karena itu masih boleh dilakukan. Hanya disunahkan nanti kita sujud sahwi. Kalau imamnya nggak sujud sahwi, Pak, ya kita sujud sahwi sendiri. Imamnya salam, kita mufaraqah, kemudian sujud sahwi dan salam sendiri, boleh. Tapi mau orang sujud sahwi ora apa-apa, sah-sah saja, cuman buruk, sholatnya tidak bagus. Nah, itu sunnah ab'ad. Sampean sengaja ora kunut ya ora apa-apa. Mergo apa? Sampean dadi imam makmume Muhammadiyah kabeh. Wis ra kunut lah ra penak, ya ndak apa-apa. Seperti yang pernah dilakukan sama Pak Saifuddin Zuhri, Menteri Agama pertama dulu, sama Buya Hamka itu. Imam Syafi'i dulu ketika ziarah ke Imam Malik, beliau sholat di masjidnya Imam Malik nggak pakai kunut karena apa? Menghormati gurunya. Ben ra ketok gaya lah. Jadi kalau kita depan gurunya itu ojo ketok pinter, ojo ketok keminter. Sebagai nggih mana sampai Imam Syafi'i, nak menurut keyakinanku kunut sunnah. Tapi karena beliau itu pas ziarah di makamnya gurunya Imam Abu Hanifah, dia sholat di situ, maka untuk menghormati gurunya dia tidak memakai kunut. Ben gurunya ora tersinggung. Maksud sampean pamer ilmu ngarepe gurune gaya. Tapi saiki oke. Saiki gak tamu santri, saiki ngungkuli kiyaine. Jadi sok luwih ngerti tinimbang gurune kadang. Ngoten niku. Banyak sekali sekarang seperti itu. Kadang malah melu-melu guru sing ora tau ngaji, ora tau mulang, melu video, melu YouTube. Niku sing mulang ditinggalke, ora tau ora dinut, ora didereki. Ada seperti itu kan. Itu namanya hurur, nuruti hawa nafsu. Babu sholatul musafir wal marid wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.